Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Prasetyo Wayudi Ardianto dengan NIM 220536601209 dari S1 TE Offering B. Di sini pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan statistika pada Excel dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sebelumnya, apa saja sih peran statistika dalam berbagai aspek kehidupan? Yang pertama, ada pemasaran. Perusahaan menggunakan statistika untuk menganalisis data pelanggan, memahami perilaku pembelian, dan mengidentifikasi tren pasar. Hal ini membantu mereka mengembangkan strategi pemasaran yang efektif, menargetkan pelanggan potensial, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, ada kesehatan. Statistika digunakan dalam bidang kesehatan untuk menganalisis data klinis, melakukan penelitian medis, dan mengidentifikasi faktor resiko penyakit. Statistik juga digunakan dalam uji klinis untuk mengevaluasi efektivitas obat dan perawatan medis. Yang ketiga, ada ekonomi. Statistika digunakan dalam ekonomi untuk menganalisis data keuangan, mengukur pertumbuhan ekonomi, dan memprediksi tren pasar. Data statistik juga membantu pemerintah dalam pengambilan kebijakan ekonomi, termasuk pengangguran, inflasi, dan produktivitas. Yang keempat, yaitu olahraga. Statistika menjadi bagian integral dari dunia olahraga. Data statistik digunakan untuk menganalisis kinerja tim dan individu, mengidentifikasi pola permainan, dan membuat keputusan strategis dalam pertandingan. Selain itu, statistika juga digunakan dalam prediksi hasil pertandingan dan peramalan statistik para pemain. Yang kelima ada transportasi. Statistika digunakan dalam transportasi untuk menganalisis data lalu lintas, mengidentifikasi titik kemacetan, dan memperbaiki rute perjalanan. Statistik juga digunakan untuk dalam penjadwalan penerbangan, pengaturan jadwal kereta api, dan perencanaan transportasi publik lainnya. Yang keenam ada sosial media. Statistika digunakan dalam analisis data sosial media untuk memahami pola penggunaan, tren topik, dan perilaku pengguna. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam rumus statistika yang dapat kita gunakan pada aplikasi Microsoft Excel. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu, rumus fungsi statistik adalah formula dasar yang disediakan oleh Microsoft Office Excel. Fungsi statistik berkaitan erat dengan ilmu statistika, dasar pengolahan data seperti mencari total keseluruhan, nilai rata-rata, nilai maksimal atau tertinggi, nilai minimal atau yang terendah, menghitung data dalam bagian tabel tertentu, dan banyak lagi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dari beberapa banyak rumus yang ada pada Microsoft Office Excel. Di sini saya akan menjelaskan 5, yaitu yang pertama fungsi sum, yang kedua fungsi average, yang ketiga fungsi countif, yang keempat fungsi min dan max, yang kelima fungsi frekuensi. Yang pertama, fungsi sum. Rumus Excel statistik sum adalah formula yang digunakan untuk menghitung jumlah data pada beberapa sel atau range yang dipilih. Formula fungsi sum adalah sama dengan sum dalam kurung cell range. Nah, dapat dilihat pada gambar yang sudah saya sediakan pada tampilan. Dari gambar tersebut
Untuk mengetahui total angka yang 24 ini total, itu bisa digunakan menggunakan rumus ini, sama dengan sum dalam kurung B6 sampai G6. Maksud dari B6 sampai G6 adalah baris ke-6 yang akan kita cari totalnya dengan menggunakan rumus ini. Terus selanjutnya ada fungsi average. Rumus statistik Excel average digunakan untuk mencari rata-rata dari data yang ada pada range cells yang ditentukan. Pada gambar yang sudah saya sediakan dapat dilihat. Pada gambar menunjukkan pengeluaran harian seperti bensin atau makan atau tarif tol mulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, untuk mendapatkan hasil rata-rata yang ini, rumus yang digunakan adalah average dalam kurung B3 sampai F3, yang berarti kita akan mencari rata-rata dari A3, yaitu label bensin. Lalu untuk menghitung average lainnya, kita dapat mengubah dengan sesuai kolom yang ada di tabel. Selanjutnya ada fungsi countif. Rumus statistik Excel countif digunakan untuk menghitung jumlah sel yang memenuhi kriteria tertentu. Nah, pada gambar yang sudah saya sediakan, di sini ada beberapa nama dan beberapa nilai tes. Nah, pada rumus yang saya tampilkan kali ini, itu untuk mengetahui jumlah mulai dari jumlah kandidat dengan nilai di atas 80 dan jumlah kandidat dengan nilai di bawah 80. Untuk mendapatkan hasil seperti pada kolom ini, bisa digunakan dengan rumus yang pertama, kontif C2 sampai C11, lalu diberi keterangan nilai yang lebih dari 80. Yang kedua, kontif dalam kurung C2 sampai C11 dengan diberi keterangan nilai kurang dari 80. Dari rumus tersebut kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Untuk selanjutnya ada fungsi min dan max. Rumus min digunakan untuk menampilkan nilai data terkecil dalam sebuah range data yang dipilih. Sementara rumus max digunakan untuk menampilkan nilai data terbesar. Dapat dilihat di gambar. Di sini ada pilihan seperti nilai tertinggi kandidat dan jumlah kandidat dengan nilai kurang dari 80. Dua tersebut kita dapat menggunakan rumus, yaitu min untuk menampilkan data yang terkecil, yaitu min dalam kurung cell range. Cell range adalah jumlah kolom yang ingin kita ketahui. Dan untuk menampilkan data yang terbesar yaitu max dalam kurung cell range. Dengan rumus tersebut kita dapat mengetahui mulai dari nilai tertinggi dan nilai yang kurang dari 80. Selanjutnya yaitu fungsi frekuensi. Rumus Excel statistik frekuensi adalah fungsi yang digunakan
untuk menghitung kemunculan atau frekuensi nilai dari sebuah rentang data dalam bentuk rentang sel vertikal. Nah, seperti pada gambar ada beberapa nama dan ada beberapa data usia dari nama-nama tersebut. Nah, untuk memunculkan data klasifikasi berdasarkan umur tersebut, rumus yang kita gunakan adalah frekuensi dalam kurung data array dan bins array. Keterangan dari dua tersebut adalah yang pertama, data array itu adalah sekumpulan nilai yang ingin dihitung frekuensinya. Yang kedua, bins array, referensi ke interval untuk mengelompokkan nilai dalam data underscore array. Nah, melalui rumus ini, kita dapat mengetahui klasifikasi jumlah dari umur yang sama. Sekian dari penjelasan singkat dari saya. Sebenarnya untuk rumus masih banyak yang dapat kita gunakan dalam aplikasi seperti Microsoft Excel. Dan yang saya sebutkan tadi adalah beberapa rumus yang mungkin bisa dibilang sering kita gunakan dalam penggunaan aplikasi Excel. Nah, sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.